Assalamualaikum dulur emasku, piye kabare? Semoga Allah selalu membersamai kita dan memberkahi apapun yang kita lakukan hari ini. Ya, dalam video kali ini aku akan membagikan dan menjelaskan, mengupas tuntas tentang perbedaan menabung uang di bank dan menabung emas. So, check it out. Selamat menikmati. Nah, sekarang coba dulur-dulur renungkan bersama. Dirayai jitoke dewe-dewe ya. Yang pertama, gaji naik, tapi kok kebutuhan gak pernah cukup ya? Ayo, siapa yang merasa seperti itu? Ngaku. Kedua, aset berkurang dengan menabung di bank. Loh, kok iso? Loh, lah kan kita semua membayar administrasi setiap bulannya, lur. Iya kan? Tuh kan? Yang ketiga, impian sulit tercapai karena harga impian kita semakin mahal. Nah, nanti kita bahas ya. Yang keempat, memiliki sifat konsumtif. Wah, kalau ada PP-nya yang di HP, ShopeePay, GoPay, OVOPay, siap-siap diskonan, iya kan? Dan yang kelima, bingung merencanakan masa depan. Duh, kalau ini yang susah. Kalau kata anak zaman now, itu ada madesu. Apa itu? Masa depan suram. Aduh, gak kebayang ya. Habis ini kita bahas semua. Sebenarnya setiap orang itu dalam hidup ini pasti mempunyai impian masing-masing, mempunyai goal dalam hidupnya masing-masing yang pastinya akan tercapai. Misalnya pengen beli motor, pengen beli mobil, pengen beli rumah, ataupun pengen untuk yang muslim pengen naik haji dan umroh. Namun sayangnya tidak semua orang bisa mengetahui bagaimana caranya untuk mensiasati, menstrategi agar impian-impiannya mereka itu bisa tercapai. Sekarang dulur-dulur semua mencoba membagi income dulur-dulur menjadi 5 bagian. Bagian pertama, 60% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk kiswah atau untuk sedekah, ya, zakat bisa. 10% yang kedua untuk dana darurat, misalnya untuk biaya rumah sakit, terus anak sakit, atau keperluan-keperluan lainnya yang tidak terhitung dalam biaya alokasi kita bulanan tersebut. 10% yang keempat adalah untuk lifestyle. Nah, ini biar waras ya, ini biar waras, apalagi untuk ibu-ibu nih. Sekarang dengan daringnya ya, ini saya juga mengalami. Yang 10% terakhir atau yang bagian kelima adalah untuk tabungan. Nah, jangan lupa menabung itu di awal ada atau menyisihkan, bukan menyisahkan. Itu salah. Nah, untuk mewujudkan impian-impian yang tadi dulur-dulur sudah punya, itu kita pakai 10% dana dari tabungan. Masalahnya sekarang tabungan itu akan kita alokasikan atau kita jadikan apa ya? Ada pilihannya, antara lain kita menabung uang di bank, atau kita depositokan, atau kita tabungkan emas. Nah, sebelum dulur-dulur semua menentukan mau menabung uang atau menabung emas, akan coba saya jelaskan atau saya gambarkan tingkat pertumbuhannya ya. Nilai pertumbuhan menabung di bank dan menabung emas. Yang pertama, jika kita menabung uang di bank, kita menabung seperti biasa,
itu tingkat kenaikannya antara 0,1 sampai 1% per tahun. Ini belum termasuk riba atau bunganya, dan juga ada embel-embel administrasi dan biaya-biaya lainnya yang harus kita bayar setiap bulannya. Yang kedua, deposito dengan bunga maksimal 10% per tahun. Ya, kira-kira gimana ya? Nah, yang ketiga adalah menabung emas murni, tingkat pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya 15% sampai 40% per tahun. Banyak ya. Nah, sekarang mungkin dulur-dulur mulai sedikit ada gambarannya ya. Nah, dari gambaran perhitungan tadi, kira-kira dulur-dulur sudah mempunyai gambaran tidak lebih untung menabung uang atau menabung emas? Karena dalam setiap tahunnya emas itu mengalami kenaikan. Naik harganya setiap tahun dia naik. Nah, kenaikan harga ini bisa mempercepat dulur-dulur semua untuk menggapai impian yang sudah dulur-dulur buat. Nah, karena apa? Karena jika kita menabung di bank, kita akan terkena inflasi. Apa itu inflasi? Mungkin dulur-dulur bisa melihat ya, gambarannya inflasi itu seperti ini. Uang 100.000 tahun 2000 kita bisa belanja bulanan. Untuk ibu-ibu pasti mengerti, kita bisa mendapatkan barang 1 troli penuh. Namun 2016 kita hanya bisa mendapatkan beberapa barang saja. Dan untuk 2021 ini uang 100.000 mungkin hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita 1 atau 2 hari saja. Jadi terlihat sekali ya perbedaannya ya. Nah, untuk gampangnya akan saya kasihkan tabel perbandingan antara jika kita menabung uang di bank dan menabung emas. Mari kita simak bersama-sama ya. Dengan menabung uang secara jangka pendek memang terasa lebih stabil, tapi jika jangka panjang akan terasa ketidakstabilannya karena ada naik turunnya mata uang. Sedangkan emas memang kalau jangka pendek tidak stabil karena ada naik turunnya harga, tapi jika dari tahun ke tahun harganya itu pasti akan terus naik. Nah, perbedaan yang kedua, jika kita menabung uang, kita akan terkena inflasi. Tapi kalau emas itu bebas inflasi. Perbedaan yang ketiga, karena uang terkena inflasi sehingga nilainya akan turun. Kalau emas ya stabil-stabil aja. Dengan uang, daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang pasti akan turun. Tapi kalau emas lebih cenderung stabil dan bahkan terkadang beberapa produk semakin tinggi daya belinya. Contohnya aja ini lur, tahun 1970 nilai motor seharga 75 gram emas. Dan di tahun 2020 75 gram emas kita bisa membeli 3 unit motor. Tuh, kelihatan kan bedanya? Bagaimana nih caranya agar kita semua terhindar dari inflasi lor? Ada 3 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, buat dana idealmu. Yang kedua, menetapkan impian dolar-dolar semua yang dihitung dengan emas. Atau secara singkatnya, kita membeli impian kita dengan emas. Dan yang ketiga yang paling penting adalah mengkonversikan simpanan jangka panjangmu menjadi emas. Jadi sekarang kalau yang punya tabungan uang untuk simpanan masa depan bisa digantikan dengan emas. Tentunya emas EOA Gold ya. Ada yang bingung tidak dari poin yang nomor 2, yaitu membeli impianmu dengan emas? Kalau untuk yang bingung, dulur-dulur semua masih bingung, saya kasih gambarannya. Monggo disimak. Setiap umat muslim pasti mempunyai impian untuk bisa naik haji. Namun kadang dulur-dulur terkendala biaya yang dirasa semakin mahal. Tapi tahu nggak lur, bila biaya itu dikonversikan dengan emas justru semakin sedikit. Kok bisa ya?
Nah, di tabel ini yang disadur dari PT Pegadaian, tercatat tahun 2005 biaya haji adalah Rp23.500.000. Saat itu harga rata-rata emas adalah 135.000, jadi setara dengan 174 gram emas. Sedangkan biaya haji di tahun 2020 adalah 35 jutaan. Dengan harga rata-rata emas adalah 915.000 per gram. Jadi hanya dengan 39 gram dulur-dulur semua sudah bisa naik haji. Amin. Sekarang dulur-dulur sudah sedikit mengerti kan bagaimana untungnya ketika kita menabung uang dengan kita menabung emas. Sekarang dulur-dulur sudah mempunyai pandangan bahwa dengan menabung emas, dulur-dulur juga ikut mengamankan aset dulur-dulur sendiri. Dengan emas mungkin aset kita terjaga, tapi dengan emas EOA Gold kita selain mengamankan aset, kita juga bersedekah dan berwakaf sehingga emas yang kita miliki bernilai dunia akhirat. Ya, untuk apa itu dunia akhirat kita bahas di video berikutnya. Terima kasih untuk dulur-dulurku semua, dulur emasku yang sudah menyimak video ini. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk bisa menabung emas dan mengembalikan kejayaan dengan emas. Salam saduluran emas, sak lawas